Kasus ijazah palsu Jokowi akan segera selesai bila proses hukum yang sedang berjalan dilakukan sesuai tahapan. Namun ada upaya agar kasus ini tidak diselesaikan di pengadilan. Megawati disebut Faisal sebagai pengguna dokumen ijazah pencalonan Jokowi, sementara SBY sebagai presiden yang berkuasa saat pencalonan itu. Banyak orang yang tahu bahwa Pratikno dikenal sebagai operator politik keluarga Jokowi yang berperan besar dalam penerbitan ijazah untuk pencalonan Jokowi selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, kasus ijazah palsu Jokowi akan segera selesai bila proses hukum yang sedang berjalan dilakukan sesuai tahapan. Namun ada upaya agar kasus ini tidak diselesaikan di pengadilan, tetapi lewat jalur politik agar keluarga Jokowi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat diselamatkan. Upaya itu terlihat jelas dari dinamika kasus ini yang mulai menarik tokoh politik tanah air masuk ke dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi. Upaya untuk menarik tokoh politik masuk dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi ini dimulai dari pernyataan Jokowi tentang adanya agenda atau operasi politik di balik isu ijazah palsunya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif program khusus Kompas TV di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam 9 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut adanya agenda atau operasi politik di balik kasus ijazahnya yang terlihat dari kasus ijazah yang sudah bergulir selama 4 tahun dan tidak kunjung rampung. Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli. Masih tidak dipercaya gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, ujar Jokowi dalam wawancara itu. Ketika ditanya tentang seseorang besar di balik isu ijazah palsu selama ini, Jokowi menjawab singkat, "Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan," ujar Jokowi tanpa menyebut nama orang besar yang dimaksud. Sobat The Press, pernyataan Jokowi ini menyambung narasi yang berkembang sebelum ini tentang keterlibatan SBY dan Megawati dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Narasi itu dilontarkan oleh kritikus politik Faisal Assegaf di Indonesia Lawyer Club pada 4 Desember 2025 tentang perlunya mediasi antara Jokowi, Megawati, dan SBY untuk meredam gejolak politik dari isu ijazah palsu Jokowi selama ini. Mediasi itu, kata Faisal, bukan menyangkut masalah hukumnya sedang berjalan, tetapi terkait dalam masalah kearsifan ijazah Jokowi dalam pencalonannya sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Megawati disebut Faisal sebagai pengguna dokumen ijazah pencalonan Jokowi, sementara SBY sebagai presiden yang berkuasa saat pencalonan itu. Sewaktu Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia, kata Faisal beralasan. Tak lama setelah melontarkan pernyataan tentang orang besar dan operasi politik dalam kasus ijazahnya, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Desember 2025. Pratikno datang sendirian mengenakan batik dan celana hitam dan bertemu Jokowi selama 1 jam lebih. Usai pertemuan itu, Pratikno bergegas masuk ke mobilnya tanpa memberi pernyataan apapun tentang pertemuan itu. Tidak ada yang tahu apa isi pembicaraan Jokowi dengan mantan Rektor UGM sekaligus mantan Menteri Sekretaris Negara itu. Namun, banyak orang yang tahu bahwa Pratikno dikenal sebagai operator politik keluarga Jokowi yang berperan besar dalam penerbitan ijazah untuk pencalonan Jokowi selama ini. Sobat The Press, bersamaan dengan pernyataan Jokowi dan narasi tentang orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi, bermunculan akun anonim di media sosial yang menyebut nama Megawati dan SBY sebagai orang besar di balik kasus ijazah Jokowi. Beberapa di antaranya adalah akun yang dikenal terafiliasi dengan Jokowi dan keluarganya. Sangat masif sekali fitnahnya dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah, kata petinggi Partai Demokrat Andi Arief dalam sebuah video yang diunggah dalam akun X-nya @andiarif 31 Desember 2025. Andi mengatakan SBY cukup terganggu dengan isu ini, sebab isu yang menyebut SBY berada di balik kasus ijazah palsu Jokowi itu tidak benar. Apalagi SBY disebut berkolaborasi dengan Megawati dalam mengungkap kasus ijazah palsu tersebut. Partai Demokrat kemudian melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya pada Senin 5 Januari 2026 terkait konten hoax dan fitnah terhadap SBY sebagai tokoh di balik ijazah palsu Jokowi. Salah satu yang dilaporkan itu adalah akun YouTube @agrifanani dengan konten yang berjudul "Anak Emas SBY, Korupsi Terbesar Sepanjang Sejarah RI". Agrifanani selama ini dikenal sebagai ketua umum YouTuber Nusantara yang disebut berafiliasi kepada keluarga Jokowi. Sama dengan Partai Demokrat,
PD Perjuangan juga tidak terima penyebutan Megawati terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan, Megawati bukan seorang pengecut yang biasa main belakang. Bukan kelas Ibu Megawati untuk main politik di belakang. Jalan politik Bu Mega itu jalan kesatria, bukan jalan pengecut. Meminjam tangan atau mulut orang untuk menyerang pihak lain. Itu tabiat pengecut, kata Deddy di Jakarta pada Rabu 31 Desember 2025. Deddy menilai upaya untuk menyeret nama Ketua Umum PDIP ke dalam pusaran kasus ijazah palsu itu sebagai bentuk kepanikan dari pihak yang merasa tersudut dalam kasus ijazah palsu itu. Itu kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu agar seolah-olah dizalimi secara politik. Padahal sangat jelas, kelompok dan orang yang meributkan soal ijazah itu adalah kelompok dan orang yang berseberangan dengan yang dituduh memakai ijazah palsu sejak pemilu 2014, ujar Deddy lagi. Sobat The Press, menanggapi sebutan orang besar dan keterlibatan SBY dan Megawati dalam kasus ijazah palsu Jokowi, kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan Ahmad Khozinuddin menilai hal itu sebagai upaya untuk memperluas kasus ini karena politik, untuk mengaburkan kasus hukum yang sedang berjalan. Saudara Joko Widodo itu punya karakter licik sekaligus pengecut, kata Ahmad Khozinuddin di channel YouTube Forum Keadilan TV pada 5 Januari 2026. Jokowi, kata Ahmad, ingin menarasikan seolah-olah kasus ijazah palsu ini sebagai serangan politik dari pihak lain dengan menggunakan isu ijazah palsu yang dikerjakan Rosuryo dan kawan-kawan. Jokowi sedang menjalankan flying victim, seolah-olah dia korban permainan politik dan bukan pada kasus hukum yang ingin melihat kasus ijazah ini secara hitam putih. Tujuannya adalah untuk membuat kegaduhan agar kasus ini tidak diselesaikan di pengadilan. Target akhirnya apa? Semakin gaduh, semakin tidak memungkinkan untuk masuk ke ruang peradilan. Maka akan ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini, ujar Ahmad menambahkan. Sobat The Press, semula Jokowi melaporkan pihak penggugat ijazahnya bertujuan untuk memperingatkan agar mereka menghentikan langkah membongkar kasus ijazah palsunya itu. Namun dalam perjalanannya, pihak terlapor semakin menguat dengan bukti dan dukungan dan siap melayani Jokowi di pengadilan yang membuat Jokowi panik dan ketakutan. Ketakutan itu tergambar jelas dari absennya Jokowi beberapa kali di Pengadilan Negeri Solo menghadapi para penggugat ijazahnya. Apakah penyebutan orang besar dalam kasus ijazahnya itu sebagai langkah terakhir Jokowi berkelit agar tidak sampai diadili? Atau ada langkah baru lagi yang akan ditempuh setelah bertemu dengan penasehat dan operator politiknya pada akhir Desember lalu? Kita tunggu saja. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.